Nah, malam ini kita masih melanjutkan surat Galatia pasal yang keempat. Ya, kita telah bahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ya, kalau saudara masih ingat kemarin ya kita telah membahas mengenai perhambaan ya di dalam maksud Paulus perhambaan di dalam hukum Taurat. Sekarang kita telah dibebaskan atau dimerdekakan dari eh, dimerdekakan dari perhambaan hukum Taurat karena iman kita kepada Yesus Kristus. Oke, nah malam ini kita bahas di ayat yang ke-12 sampai selesai. Oke, ayat yang ke-12 sampai selesai. Baik, kita lihat firman Tuhan di Galatia pasal 4 ayat yang ke-12. Nah, ayat yang ke-12 ini sebenarnya adalah dari ayat 12 sampai 18 permintaan Rasul Paulus kepada orang-orang Galatia ya. Mari kita lihat saudara ayat yang ke-12. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah aku alami sesuatu yang tidak baik daripada kamu. Nah, Paulus ingin ya supaya punya hubungan yang baik Paulus dengan mereka, katanya ya aku sama seperti kamu ya kalau keadaannya dan juga kamu juga telah menjadi sama seperti aku gitu ya. Kemudian ayat 13, kamu tahu, Paulus ingin menjelaskan lagi bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh oleh karena aku sakit pada tubuhku. Nah, Paulus ingin menjelaskan ya pada saat pertama kali dia datang ke Galatia, dia memberitakan Injil, tentu Injil the Gospel, Injil Kristus yang telah diberitakan kepada mereka itu pada waktu itu dia dalam keadaan sakit ya, tubuhnya lemah. Kalau saudara bisa lihat di 1 Korintus pasal 2 ayat 3 juga dia sudah pernah mengatakan dia punya tubuh yang lemah. Jadi begini saudara ya, kalau saudara kita membaca surat-surat Paulus ya, dia selalu mengatakan kondisi keadaannya pada waktu dia sakit, lemah, dianiaya, dia juga menceritakan kepada jemaat ya bahwa dia memang sakit gitu loh. Nah, saudara, bayangkan loh, seorang Rasul Paulus yang diberikan jabatan rasul dan juga diberikan karunia kuasa melakukan mujizat, tapi dia sendiri juga sakit lemah tubuh gitu ya. Kalau kita mengatakan kalau Paulus betul mempunyai kuasa melakukan orang lain dia sembuhkan, ya, tapi kenapa dia tidak menyembuhkan dirinya? Nah, ini yang jadi ya bisa kita pikirkan renungkan saudara ya. Tapi ada hal tertentu saudara-saudara kita lihat bahwa tubuh sakit yang dialami itu ya memang Paulus sudah pernah mengatakan ya di 2 Korintus pasal 12 sana ya disebut dengan uh, duri dalam daging itu ya kan. Ya, coba kita lanjutkan lagi Saudara. Ayat 14, sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, nah tuh dia menyatakan tubuhnya yang lemah, yang merupakan pencobaan bagi kamu. Ya, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan, tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Jadi dalam keadaan dia pertama kali memang tubuhnya lemah, dia sakit, sebagai suatu pencobaan kalau dia mengatakan ini merupakan pencobaan bagi kamu ya. Dia sakit ya, gitu ya. Jadi walaupun dia sakit mereka tidak menghina dia gitu loh. Ya, dan tidak menganggap dia jijik gitu ya. Tapi menyambut dia. Tentu pasti banyak orang bisa berpikir, ini pendeta besar kan gitu atau ya apa dia rasul besar.
termasuk rasul hebat juga yang punya kuasa. Kenapa nggak bisa sembuhkan dirimu kan gitu? Tapi mereka tidak punya sikap yang demikian kepada dia ya. Tapi justru mereka menyambut dia sebagai seorang malaikat Allah. Oh, luar biasa. Oh, dengan tulus ya mereka menyambut, malah sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri ya. Coba saudara bayangkan itu. Ya, mereka begitu menghargai, menghormati Rasul Paulus. Ya, ayat 15. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Wah, senang mereka menerima dia kan bahagia, happy ya. Walaupun dia sakit-sakitan kan. Oke. Betapa bahagianya kamu ya. Dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Nah, ini ada sedikit ada masalah ya. Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Nah, ini maksudnya apa ya? Waktu mereka menyambut dia kan begitu hebat ya, seperti menyambut malaikat dan bahkan seperti menyambut Kristus. Padahal kan Paulus kan lagi sakit-sakitan gitu ya. Nah, saudara, dia sakit apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat ini, nah di sini mengatakan mungkin kamu mau mencungkil matamu ya. Kalau kita bahasa sekarang itu ya mau mendonorkan darah matamu kepadaku, nah istilahnya mencungkil mata mau kasih ke Rasul Paulus kan gitu. Nah nampaknya saudara ya kalau kita memperhatikan kata di sini ayat sini ya ada kemungkinan memang itu tubuh yang lemah itu ya sakit-sakitan itu. Kalau kita baca di 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 9 itu kan ya Paulus kan mengatakan kan itu duri dalam daging kan utusan dari si jahat si iblis dan dia 3 kali berdoa. Nah, 3 itu selalu mengidentik dengan Trinity ya. Saya selalu pakai three itu selalu Trinity. 3 kali aku berdoa dan Tuhan tidak mengangkatnya bahkan dalam kelemahanku kuasaku ya dinyatakan dalam tubuhnya Rasul Paulus. Nah, kalau ini di sini mencungkilkan mata itu ada kemungkinan Paulus itu menderita mata sakit mata atau katarak. Ada yang menafsir demikian ya. Jadi yang kita bisa yakini kemungkinan dia menderita atau sakit ya ke matanya itu ya. Oke, itu. Nah, jadi mereka mau rela ya, mau kasih gitu matanya kepada Rasul Paulus. Nah, baru ayat 16 dia mengatakan demikian. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Nah, kan Paulus kan setelah pelayanan kan dia kan tidak tetap berada di Galatia ya, Saudara ya. Dia pergi lagi menginjil, memberita Injil ke tempat lain. Nah, baru kemudian dia tulis surat kan. Nah, ada jerah waktu perpisahan dengan Paulus. Nah, kan? Dia kirim surat, lalu dia ingin menasihati mereka supaya mereka jangan kembali lagi ke perhambaan hukum Taurat, kan gitu. Jangan ikut apa ditarik-tarik lagi oleh orang orang Yahudi, di mana mereka ingin menarik-narik ya supaya mereka kembali ke hukum Taurat mentaati sebagai syarat masuk surga kan gitu. Nah, sekarang ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Nah, kelihatannya mungkin ada sedikit orang kali ya, dia mengatakan yang sebenarnya kebenarannya. Lalu mereka lihat, Paulus mungkin apa nama itu yang orang Galatia yang telah sebagian mau ikut ke Judaisme atau ikut lagi menurut apa taat hukum Taurat itu ya. Nah, kemudian mengatakan, aku mengatakan sebenarnya kita ini telah dibebaskan dari perhambaan kan Kristus sudah mati di atas kayu salib. Karena kutuk itu hukum Taurat demi kita kan dan kita dibebaskan gitu. Tidak mau diperhambakan lagi gitu. Nah, kemudian dia mengatakan yang sebenarnya, aku mengatakan yang sebenarnya kenapa? You mau ada namanya itu apanya bermusuhan kepadaku kan. Nah, kemudian yang 17. Mereka dengan giat berusaha kan untuk menarik kamu katanya, tetapi tidak dengan tulus hati karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka.
Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain. Oh betul baik. Ya kan? Kalau kita ajak orang, ayo percaya Tuhan baik ya. Tapi kalau kita ajak orang percaya itu harus mentaati hukum Taurat lagi, ya itu bukan apa nama itu lagi ya, bukan tulus lagi itu ya, bukan bukan kebenaran sebenarnya, bukan kebenaran Injil ya yang kita beritakan. Kemudian kita lihat lagi ayat yang ke 19. Hai anak-anakku, dia panggil mereka anak-anaknya itu karena kan penghasilan penginjilan kan selalu memanggil orang percaya itu yang disapa oleh Rasul Paulus itu anak-anakku. Nah, jadi seolah-olah Paulus ini bapak mereka. Oh iya, kita mengatakan bapak rohani. Saya punya bapak rohani. Waktu saya masih SMP, ya kan? Ada missionaries yang memberitakan Injil, yang mengajar kami selalu malam kalau ada waktu kami malam ke rumahnya baca Alkitab, belajar firman Tuhan yang dipimpin oleh missionaries ini ya kami percaya Tuhan. Nah, dia adalah bapak rohani saya. Nah, kan nggak salah kan? Lalu dia panggil saya, anak, boleh nggak? Oh iya, boleh. Dia secara dalam rohani memanggil anakku. Pak Timotius juga dipanggil anakku katanya ya. Ya, anakku. Jadi anak-anakku, kamu menderita sakit bersalin lagi kan? Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu. Nah, dia ingin supaya bisa hadir bersama-sama dengan orang Galatia sana ya. Dapat berbicara dengan suara yang lain. Karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Ya, Paulus orangnya kalau dia menghadapi orang secara empat mata, dia lembut. Nah, sikapnya bisa lembut. Tapi kalau dari jarak jauh tulis surat, dia agak sedikit dalam bahasa teologianya ya keras karena masalah doktrinal. Nah, dia keras di situ. Ya, makanya dia mengatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Ya, saudaraku Paulus begitu. Nah, tapi kalau menghadapi secara personal kepada jemaat ketemu, wah, dia seperti seorang bapak yang baik yang mau membimbing mereka kembali kepada kebenaran. Oke. Nah, jadi intinya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita menyatakan kebenaran ya Alkitab kepada orang lain, mungkin orang lain akan merasa marah, bisa juga memusuhi kita. Bisa nggak? Oh ya, ya tidak. Itu bisa terjadi ya di antara orang Kristen gitu ya. Makanya sekarang kan kalau kita lihat di YouTube kan banyak kali ya orang-orang saling celah mencela begitu ya. Jadi akhirnya mereka mengatakan siapa yang benar? Nah, orang-orang yang pendengar kan berkata siapa yang benar? Nah, mereka selalu memakai begini ya menstandarkan pendeta yang benar itu kalau dia banyak jemaat, pengikutnya banyak. Karena siapa kamu berani mengatakan dia salah? Kamu jemaatnya kan hanya berapa? Bisa dihitung pakai jari. Kenapa kamu tunjuk-tunjuk pendetaku yang hebat, yang sebagainya, saudara? Nah, kalau kita mengatakan pendetanya yang khotbah mengenai Yesus bukan juru selamat, kita bilang itu sesat. Oh, marah besar ya. Marah besar ya, saudara. Ya, nggak mau dia mendengar kita. Ya memang nggak benar. Kalau dia mengatakan Yesus bukan juru selamat, yang juru selamat itu Allah, Yehova. Lalu Yesus itu siapa? Gitu loh. Nah, kan Yesus itu ya juru selamat yang lahir dari uh, Maria gitu. Perawan Maria, dialah juru selamat ini dikirim oleh Allah Bapa gitu. Yesus juru selamat. Yes, kita mengatakan ya. Nah, jadi intinya bahwa Paulus mengharapkan, menghimbau supaya mereka mau dengar, mau terima apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Oke? Nah, itu yang kita lihat di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Nah, kemudian Paulus juga ingin memperlihatkan kepada kita mengenai ini Hagar dan Sarah atau Ismail dan Ishak. Nah, ini dia membahas lagi ya, ini sebagai perumpamaan atau gambaran bagi orang Yahudi maupun juga orang Kristen. Apa perbedaan Hagar dan Sarah atau Ismail dengan Ishak?
saudara. Nah, ini ada hal yang penting juga ya bagi kita supaya kita mengetahui ya. Mari kita baca lagi kita baca kembali di ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Nah, kan mereka kan mau orang-orang Yahudi kan mau tarik-tarik itu ya, orang Galatia supaya kembali ke hukum Taurat ya. Tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Gitu, ya, tentu mereka sudah tahu tanda tanya itu ya. Nah, kemudian 20. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak? Nah, anak yang satu itu kan Ismail dari Hagar, satu lagi Isa dari Sarah, ya. Ya, yang dari seorang perempuan yang menjadi hambanya yaitu Ismail kan, ibunya kan Hagar, dan seorang dari perempuan yang merdeka itu Ishak dari ibunya adalah Sarah. Ayat 23. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena Injil. Nah, ini adalah suatu kiasan, ya, alegori, ya, atau juga kadang disebut simbolis atau kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, dan yang melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar. Nah, saudara kalau baca cerita kisahnya mengenai Ismail, ya saudara kembali ke Kejadian pasal 16, di mana Sarah kan sudah mulai tua, sudah namanya sudah barren, dia sudah bisa melahirkan anak lagi kan, dia pikir sudah tua nggak mungkin bisa melahirkan anak. Akhirnya kan dia mengusulkan kepada Bapak Abraham, udah nikahin sama Hagar itu pembantu kita itu supaya dia melahirkan anak untuk kita kan begitu. Nah, akhirnya kan Bapak Abraham kan dengar bujukan dari istrinya Sarah, dia yang sarankan itu. Akhirnya kan, ya oke, nikah sama dia, akhirnya mengandung dan melahirlah seorang anak laki-laki, Ismail. Nah, Bapak Abraham pikir, wah ini mungkin janji Tuhan ya, dari Ismail nanti warisannya uh, turun kepada Ismail. Tapi Tuhan mengatakan tidak, tidak, ini bukan diturunkan kepada Ismail. Kamu sendiri dari rahimnya Sarah akan lahir seorang anak. Mana mungkin sudah tua jadi nenek-nenek masa melahirkan. Nah, apakah bagi Allah ada yang mustahil? Tidak ada kan? Tidak ada yang mustahil. Nah, Abraham pada umur hampir 99 ya, masuk hampir 100 ya. Kemudian Sarah itu mengandung. Ajaib ya. Sungguh ajaib, saudara-saudara ya. Nah, mengandung melahirkan seorang anak namanya Isa. Nah, Isa itu, saudara. Sudah Isa itu, wah, tentu senang ya. Orang semua juga heran kok itu nenek-nenek kok bisa melahirkan anak itu. Ini memang itu janji Tuhan itu kan. Nah, bagi manusia itu impossible. For God is nothing is impossible. Nah, itu juga kita harus meyakini ya, percaya hal itu ya bahwa Allah bisa buat mujizat. Oh yes, kita percaya itu. Nah, setelah Ishak itu besar, bermain sama kakaknya atau kokonya itu Ismail, satu hari dia main-main, si Ismail itu menganiaya istilahnya ya. Saudara bisa baca nanti ada satu kalimat itu ya. Artinya look down, menghina istilahnya. Mari kita baca lagi sebentar ya. Di ayat yang ke 28 ini saudara coba kita loncat di sini 28. Dan kamu saudaraku, kamu sama seperti Ishak adalah anak janji. Tapi seperti dahulu ia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikianlah juga sekarang ini. Nah, kenapa dia menganiaya? Kalau saudara membaca di Kejadian pasal 61. Coba cek itu di pasal yang 21 itu. Jadi Ismail itu main-main sama Ishak itu dilihat oleh Sarai. Dia mendisplay apa namanya istilahnya ya, eh, mempersecute kalau di sini istilahnya di King James coba kita pakai yang di ayat yang ke-29 tadi itu, dia pakai persecuted ya. Di situ ada ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke
pakai persecuted nih. Coba di sini betul nggak? Yes, nah, flesh persecuted. Nah, kalau kita kembali ke Kejadian pasal 21, Kejadian pasal 21 ayat 8 dan 21 situ ada, mari kita coba lihat ya. 21 ayat 8. Nah, bertambahlah besar anak itu dan disapilah. Lalu Abram mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak di sapi. Ini istilahnya kalau di sapi kemungkinan happy birthday ya. Bisa jadi kan sekarang ya. Oke, pada waktu itu Sarah melihat. Nah, perhatikan kan. Pada waktu itu Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagaimana sedang main dengan Ishak, anak sendiri. Nah, kata main ini terjemahan King James beda. Coba apa yang dia mocking. Jadi sambil main-main ini yang kayak TB-nya terjemah dia sudah menginterpretasi. Dia jadi main-main dan mocking. Mocking itu bahasa Indonesia itu apa ya? Menghina ya. Ya, lebih jelasnya kan menghina kan ya. Mock mock itu ya menghina, mencela atau ya sedikit mau mempermalukan dia gitu ya si Ishak itu ya karena dia engkaunya lebih gede kan. Nah, tapi dilihat oleh Sarah itu nggak benar, saudara. Nah, ini nih lihat ayat yang ke ya yang ke-10. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini, anak hamba ini, perhatikan ya, dia mengatakan anakmu, nggak mengatakan anak Abraham, tapi dia mengatakan anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku. Isa ayat 11 apa yang terjadi? Abraham waktu mendengar itu sangat menyebal itu kurang bagus terjemahan. Grief, sedih, grief, grievous ya. Abraham ya, and the thing was very grievous in Abraham's sight. Nah, di pandangan Abraham itu dia sangat sedih ya. Sangat sedih sekali saudara. Tapi Allah mengatakan ayat 12 berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu. Ini pakai sebal lagi. Tadi kan terjemahkan menjadi sebal. Hatimu karena anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarnya sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Isa. Nah, jadi begini saudara, kita kembali ke teks ya. Jadi kita lihat dia apa ilustrasinya itu, parabolnya itu atau kiasannya itu. Hagar itu adalah hamba. Sarah itu adalah wanita yang merdeka, yang tidak diperhambakan. Nah, anak Hagar itu, Ismail itu adalah anak hamba. Nah, jadi dia gambarkan itu orang Yahudi yang ada dalam hukum Taurat itu seperti dengan anaknya Hagar itu, Ismail itu. Jadi hamba. Hamba ya. Jadi ya. Nah, di hamba itu. Nah, jadi kemudian dia mengatakan sebagai umpama itu seperti berasal dari Gunung Sinai. Kan hukum Taurat diterima kan di Gunung Sinai ya. Kan betul kan? Ya, 10 hukum dan hukum Taurat yang lain kan diturun dari Gunung Sinai. Nah, jadi mereka hidup dalam di bawah hukum Taurat itu, saudara-saudara. Nah, kemudian lagi dia mengatakan lagi, lalu dia mengilustrasikan lagi ayat 25, Gunung Sinai tanah Arab. Nah, tanah Arab itu kan Ismail itu ya adalah bapaknya orang Arab loh ya, Arab Saudi ya, Arab ya. Dan ia sama dengan Jerusalem, sama dengan ya kan, dengan Jerusalem sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Nah, Jerusalem ibu kota ibu kotanya Daud itu ya, nah, digambarkan itu sampai pada masa apa nama itu sekarang ini disebut adalah juga seperti Gunung Sinai. Kenapa? Karena orang Yahudi masih mentaati hukum Taurat. Sebenarnya Yesus sudah membebaskan. Ya, sebenarnya kan Yesus sudah mati membebaskan mereka, tetapi mereka masih ngotot kan kembali ke hukum Taurat. Jadi begini, Jerusalem sampai hari ini ya disebut dengan apa namanya apa nama itu yang menjadi masih Yerusalem yang masih jadi hamba seperti seperti Gunung Sinai itu. Kenapa? Karena gini, saudara ya,
Yerusalem yang saat sekarang, yang hari ini mereka selalu menyebutnya dia Holy City, Holy City. Sebenarnya bukan Holy City, nggak ada Holy City. Kenapa? Masih ada masjid di situ. Bait suci belum ada. Yang ada adalah kekerasan dan pentumpahan darah di Yerusalem sampai hari ini. Nah, sampai Paulus menulis pun sampai zamannya pun masih. Apalagi kita katakan sampai hari ini Yerusalem. Nah, kita mengatakan kota yang suci dalam arti pengertian dan memang di Bible memang ada disebut kota suci. Tapi sekarang kondisi apa nama itu ya, istilahnya kondisinya ya tidak, tapi penuh dengan kekerasan sampai hari ini ya. Nah, saudara, lalu kita mempunyai Yerusalem yang surgawi, bukan yang di sekarang, tapi Yerusalem yang baru, yang ya Hagar digambarkan dengan Sarah digambarkan dengan Yerusalem surgawi ya. Coba ayat nomor. Tapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Oh, ibu kita ya. Kenapa? Karena iman kita kepada Yesus Kristus, gitu ya. Jadi itu bedanya Hagar sama Sarah. Ya, Ismail sama dengan Ishak, ya. Nah, Ishak yang dipilih oleh Tuhan, yang kemudian turunlah juru selamat dari keturunan Ishak, yaitu Yesus Kristus yang membebaskan kita dari hukum Taurat. Nah, bagi orang Yahudi yang menolak Yesus, ya mereka masih dalam menjadi budak sampai hari ini, budaknya hukum Taurat. Nggak mungkin mereka bisa diselamatkan, kecuali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian ayat yang tadi kita baca itu, saudara, ayat 29, tapi seperti dahulu ia yang diperanakan menurut daging, nah itu menurut daging itu kan tentang Ismail itu ya, menganiaya yang diperanakan menurut roh, yaitu janji Allah kepada Bapak Abraham itu melalui Sarah itu ya. Demikian juga sekarang ini ya. Saudara, ini ayat ini kalau kita baca ya, kita aplikasikan ya. Kenapa orang Yahudi, orang Israel selalu dibenci oleh orang Arab? Ini salah satu ayatnya. Nah, kalau saudara perhatikan, selalu yang mempersecute atau menganiaya orang Israel. Ya, kenapa? Karena dia umat pilihan Allah yang dijanjikan melalui Sarah itu. Ya, bukan melalui Hagar. Hagar ditolak. Ismail ditolak. Ya? Nah, jadi ayat 30 kemudian, tetapi apa kata Nas, kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Nah, jadi kalau dirohanikan itu artinya begini. Ya, kalau orang Yahudi masih dalam perhambaan hukum Taurat, ya tidak mungkinlah you bisa mendapat warisan. Tidak mungkin Anda bisa masuk surga. Nggak mungkin. Nah, tapi kalau orang Yahudi, dia percaya kepada Yesus, seperti kita percaya kepada Yesus, ya kita dibebaskan, ya kita mendapatkan warisan, ya warisan apa itu? Ya nanti di surga kita akan masuk surga, tentu juga ada warisan yang akan diberikan kepada kita kan. Nah, ayat 31 terakhir, karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Ya, puji Tuhan. Iya betul, kita sudah dimerdekakan. Ya, jadi ini hanya satu ilustrasi saja ya, saudara-saudara ya, dalam rohani kita ya, bahwa jika saudara dan kita percaya kepada Yesus, ya kita adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak hamba lagi. Hamba siapa? Kita bukan hamba hukum Taurat, kita juga bukan hamba-hamba daripada roh-roh dunia ini lagi. Ya, kita sudah dimerdekakan. Ya, kalau kita lanjutkan di pasal 5, Paulus menegaskan, sungguh ya kita telah dimerdekakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Oke, kiranya Tuhan memberkati kita.
supaya kita bisa memahami, mengerti mengenai kedua hal ini, yaitu Hagar, Ismail yang adalah perhambaan. Tapi Ishak dari Sarai adalah orang yang merdeka, itu adalah yang janji Tuhan kepadanya. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, udah kita adalah yang berasal dari perempuan yang merdeka. Kenapa? Kita telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita.